Halo, nama saya Purnama, saya pemilik dari bengkel Glanets Radical Custom Bandung. Bengkel Glanets Radical Custom yang merupakan workshop pengerjaan berbagai permintaan perakitan custom di wilayah Bandung. Yang melatar belakangi Glanets Radical itu sebetulnya awalnya sih dari zamannya sejarah bokap ya. Dulu bisa dibilang perkumpulan bokap di motor itu namanya Glanets di era tahun 70-an. Nah akhirnya saya ingin meneruskan jejaknya bokap. Akhirnya saya merintis nama bengkel ini ya saya namain ya mengikuti nama si bokap itu. Jadi saya namain Glanets, saya tambahin Radical tuh karena konsep dari si bengkel ini saya selalu yang saya utamakan itu biasanya pendetailing dan konsep-konsep yang agak-agak menyeleneh lah. Jadi akhirnya saya namain Glanets Radical Custom itu. Kita punya istilahnya apa ya? Kita punya ciri khas ya. Karena saya yakin setiap bengkel itu pasti semua orang mempunyai ciri khas masing-masing. Nah untuk si Glanets itu sendiri sebetulnya kalau ngomongin ciri khasnya tuh kita lebih ke racing sebetulnya awalnya ya. Lebih ke racing tuh karena saya emang dari dulu lebih senang main di dunia balapan. Jadi akhirnya yang kita selalu munculkan, yang kita utamakan itu bergaya racing ya, contohnya misalnya gaya street tracker, flat tracker, cafe racer, nah itulah. Tapi bukan berarti konsep lain kita enggak, tetap. Jadi saya yakin setiap bengkel itu pasti mempunyai ciri khas itu aja. Kalau ngomongin soal custom itu ya sebetulnya banyak jenisnya ya. Tergantung gimana konsepnya yang akan kita tawarkan kepada customer. Nah konsep-konsep si custom ini yang dimunculkan di si Glanets ini sebetulnya kita nggak satu aliran. Di sini saya menggarap dari mulai gaya-gaya street tracker, flat tracker, scrambler, chopper, bobber, street cup hingga gaya-gaya old school lah, resto dikit ada. Karena kalau ngomongin soal custom nih, kalau custom itu kalau menurut saya itu kan kebebasan. Nah si chopper ini saya buat chopper itu sebetulnya saya ingin membuat chopper sesuai dengan keinginan saya sendiri karena saya pun ingin membudayakan dunia custom yang ada di Indonesia. Ya ada istilahnya custom culture gitu ya. Custom culture itu kalau di dunia itu kan emang udah jelas ya. Jadi orang-orang yang sudah mengenal custom culture itu jadi mereka juga udah bisa mengiblat ke sana, dia pasti tahu konsepnya seperti apa, alirannya seperti apa, gaya-gayanya pun seperti apa. Jadi di custom culture itu bukan sekedar motor aja, ada bergaya mobil, hot rod segala macam gitu, terus sepeda, tato, musik, rockabilly ataupun musik-musik kayak gimana juga itu bisa masih satu ruang lingkup di custom culture. Nah di Indonesia pun kalau menurut saya sekarang alhamdulillah udah mulai merambah ya. Custom culture di Indonesia itu udah mulai bagus dan orang-orang udah bisa membedakan mana gaya ini, mana gaya itu. Jadi lifestyle-nya tuh sangat ideal dan semakin berkembang lagi. Untuk custom bike di Glanets Radical ini kita nggak dipatok buat cc kecil atau cc besar ya. Kalau menurut saya sendiri di sini, kalau di si Glanets ini kita dari mulai cc kecil sampai cc besar kita garap juga ya. Dari mulai bebek, dari mulai 70 cc, 100 cc hingga 1200 cc ya kita tetap kerjakan. Karena kalau menurut saya ini kalau soal custom itu tidak melihat dari segi kualitas dari si kapasitas si mesin itu sendiri ya. Itu karena balik lagi ke yang tadi yang saya bilang gaya-gaya custom culture itu yang ada di Indonesia. Saya pengen mengembangkan budaya custom yang ada di Indonesia, tidak mematok untuk cc berapa mainnya harus dengan si ini, cc segini harus mainnya dengan ini, enggak. Kita di sini ingin menyatukan semua agar kita tetap menyatukan si gaya-gaya ini dari mulai cc kecil, cc besar biar bisa tetap bersatu dan tetap bisa memunculkan karya-karyanya. Itu aja. Karyanya Glanets itu alhamdulillah saya selama ini sering memunculkan karya-karya di event-event besar ya, dan alhamdulillah berprestasi juga. Jadi saya tuh kalau ikut event seperti itu kita bukan mencari kita ingin juara atau apa, tapi saya ingin memunculkan karya saya di sana. Nah inilah karya si Glanets seperti ini, dan alhamdulillah banyak event-event besar ya, seperti contohnya kayak Custom Fest ataupun misalnya Surya Nation. Saya pernah mendapatkan prestasi. Kalau si Custom Fest itu setiap tahunnya kan selalu ada ya, saya hampir setiap tahun selalu ikut. Alhamdulillah juga ikut berprestasi di sana.
dan mendapatkan ya membuahkan hasil lah istilahnya. Dan pernah ikut juga di ajang internasional tuh AMD ya, yang digelar di Jakarta. Waktu itu acara internasional, jurinya dari luar, dan alhamdulillah pernah masuk juara 3 prestasi saya itu, dan harusnya ke Jerman tapi saya tidak ikut ya karena tidak memadai dan pemerintahan kita tidak ada bantunya ya, istilahnya kita kurang yang membantu untuk keberangkatan saya ke sana ya. Akhirnya saya tidak masalah, yang penting saya pernah berprestasi di acara itu aja sih. Kita pernah juga ikut event-event besar, seperti contohnya waktu itu pernah diselenggarakan di Bandung, namanya Bandung Kondusif. Kita bersama-sama dengan orang nomor 1 di Indonesia ini ya, dengan Bapak Jokowi. Kita sama-sama rolling bareng di sebuah acara yang ada di tempatnya di Braga, dan pernah juga mengikuti acara tentang kuliner di Gedung Sate. Kita berbarengan dengan Bapak Ridwan Kamil serta Kang Odet juga bareng ya. Itulah pengalaman saya di dunia custom ini. Saya bisa bersama-sama, ternyata bukan yang tadi saya bilang, kita tidak melihat dari segi motor ini harus dengan si ini dengan si ini, enggak. Kita di sini ingin bersama-sama, dan alhamdulillah dari mulai rakyat kecil sampai orang-orang besar kita bisa bareng-bareng di sini, bareng-bareng dengan pemerintahan, sama-sama memajukan dunia custom itu aja.